Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran tafsir Al-Quranul Karim, dan sekarang kita masih di pembahasan tafsir surat Qaf. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di surat Qaf ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Artinya, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Dikatakan oleh para ulama, mazala siyaq fi taqrir aqidatil ba'thi wal jaza. Ayat ini masih dalam konteks pembicaraan tentang penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Jadi ini masih seputar akidah atau keyakinan tentang hari kebangkitan yang diragukan bahkan diingkari oleh orang-orang kafir. Nah, di sini di ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang halus dan mendalam sekali memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan mengatakan afa'ayina bil khalqil awal, maka apakah kami lelah letih dengan penciptaan yang pertama? Ini pertanyaan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang sesungguhnya sangat jelas jawabannya. Allah tidak pernah merasa lemah, tidak pernah lelah letih untuk menciptakan makhluknya yang tadinya mereka tidak ada. Jadi memulai penciptaan pertama itu tidak membuat Allah lemah dan letih. Allah itu Al-Qawi, Al-Matin. Allah itu maha kuat. Allah itu maha kokoh, Al-Aziz, Al-Jabbar. Allah itu maha perkasa, maha memaksa. Allah maha kuat menciptakan semua makhluknya tanpa bantuan siapapun. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya mengulangi penciptaan yang kedua, mengulangi penciptaan yang ketiga dan seterusnya, ini tentu lebih mudah daripada
memulai pertama kali. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya di surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu ilaih." Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya kembali, wa huwa ahwanu ilaih, dan itu lebih mudah baginya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah anggapan orang-orang kafir yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka meragukan adanya penciptaan yang baru. Balhum fi labsim min khalqin jadid. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Maksudnya mereka meragukan bahkan mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Maka Allah tegaskan di sini, Allah tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa bersusah payah menciptakan makhluk ciptaan pertamanya atau di kala pertamanya. Maka kalau yang pertama saja yang tadinya tidak ada, diadakan, diciptakan oleh Allah, itu tidak membuat Allah susah payah. Makanya tidak ada satupun kekuatan yang membantu Allah. Maka bagaimana lagi dengan mengembalikan ciptaannya yang sebelumnya sudah ada. Taib. Artinya untuk membangkitkan manusia dari alam barzahnya, tentu ini perkara yang sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di antaranya ibu-ibu bisa lihat di surat Yasin ayat 78, 79. Kemudian di surat An-Nahl ayat yang ke-8. Bisa juga dilihat di surat An-Nur ayat 45. Saya ulangi, ayat-ayat lain yang semakna dengan surat Ar-Rum ayat 27 tadi, ibu bisa lihat di surat Yasin ayat 78, 79, kemudian surat An-Nahl ayat yang ke-8, dan surat An-Nur ayat yang ke-45. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ditambah lagi di sana ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala yu'dhini ibnu Adam yaqulu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwan alayya min i'adatih. Nabi bersabda, Allah berfirman, anak Adam telah menyakitiku dengan mengatakan, dia tidak akan mengembalikan diriku sebagaimana dia telah menciptakan diriku pertama kali. Dia tidak akan mengembalikan diriku sebagaimana dia telah menciptakan diriku pertama kali. Maksudnya apa? Si hamba ini ingkar kepada adanya hari kebangkitan. Padahal kata Allah, walaysa awwalul khalqi bi ahwan alayya min i'adati. Padahal kata Allah, memulai penciptaan itu tidak lebih mudah bagiku daripada mengulanginya. Artinya, mengulanginya itu tentu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka pelajaran kedua dari ayat ini, dengan dalih apa lagi
ya manusia itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Dengan dalih apa lagi? Manusia itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah itu ya pelajarannya. Pelajaran kedua dari ayat tersebut. Jadi nggak ada alasan untuk kita itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya masing-masing kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka manfaatkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita sia-siakan kehidupan di dunia ini sebelum segala sesuatunya menjadi penyesalan di kemudian hari. Taib. Berikutnya, ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk di pembahasan ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-16 ini lagi-lagi Allah menjelaskan kemahakuasaannya. Allah menjelaskan kemahakuasaannya. Bagaimana Allah itu maha tahu dengan apa yang diciptakannya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Di antara kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan di ayat ini, yakni ayat ke-16. Yang pertama adalah kuasanya Allah menciptakan manusia. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah menciptakan manusia, dan ini satu keyakinan yang harus ada pada diri kita tentang rububiyah Allah, maka berarti menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kuasa menciptakan manusia, berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu maha berilmu. Allah itu maha tahu, Allah itu maha menetapkan, Allah Subhanahu wa taala juga maha bijaksana. Maka khalaqallahul insan biqudratihi wa ilmihi wa hikmatihi. Allah itu menciptakan manusia dengan kekuasaannya, dengan ketetapannya, dengan ilmunya, dan juga dengan hikmahnya. Ini yang pertama ya. Yang menjelaskan bagaimana kemahakuasaan Allah di dalam menciptakan manusia. Kemudian yang berikutnya, Allah berkuasa penuh terhadap manusia untuk lahir batinnya, untuk dunia dan juga akhiratnya. Allah berkuasa penuh terhadap manusia, lahir batinnya, dunia dan juga akhiratnya. Semua ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal terkecil sekalipun, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah mengetahuinya. Makanya di kalimat berikutnya dikatakan, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bisikan hati manusia. Ini yang disebut dengan haditsun nafs. Haditsun nafsi, yakni bisikan hati. Bisikan hati ada berapa? Ada berapa bisikan hati, Ibu?
Ya, banyak sekali ya. Bisik-bisik hati itu banyak sekali. Kalau dikumpulkan ya ada dua. Ada bisikan hati yang baik, ada bisikan hati yang buruk. Baik. Nah, ternyata bisikan hati kita yang baikkah ataukah yang buruk, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kalau bisikan hati saja diketahui oleh Allah, padahal itu sesuatu yang sangat-sangat tersembunyi sekali, tidak kasat mata, ya. Bahkan belum mungkin tersimpan di dalam hati, dia masih sekedar bisikan, ternyata itu diketahui oleh Allah. Maka bagaimana yang lebih nampak dari itu, lebih besar dari itu? Ya, kalau tekad kuat hati berarti jelas Allah Maha tahu tentang itu. Niat yang kuat di dalam hati, apa yang tersimpan di dalam hati. Itu kan bersitan hati, bisikan hati, hadisun nafsi, Allah mengetahuinya. Maka yang tersimpan di hati lebih lagi diketahui sama Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ditekadkan di dalam hati tentu lebih Allah ketahui. Yang lebih nampak dari itu, jelas sekali Allah Maha tahu tentang itu. Apa yang sudah terucap dengan lisan, apa yang sudah teraplikasikan dengan anggota badan kita, apa yang nampak secara lahir, secara zahir pada diri kita, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu atas semua itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ustaz, bagaimana dengan bisikan hati yang jelek? Ya, namanya manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada saja bisikan hati yang jelek. Kenapa? Karena hati ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akan menghadapi rintangan dan ujiannya. Di antaranya adalah dia akan menghadapi hawa nafsu yang ada pada manusia. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia akan menghadapi rintangan berupa adanya syaitan dari bangsa jin, juga syaitan dari bangsa manusia. Hawa nafsu dan setan ini sama-sama ya menyeret manusia kepada keburukan, menyeret manusia kepada penyimpangan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, setan itu punya tugas untuk terus memantau, mengawasi hati manusia. Dalam asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan, inna syaitana jathim ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu jathim, dia selalu bertengger di dalam hati manusia. Kullama saha wa ghafila waswasa. Di saat hati seorang hamba itu lengah, lalai, maka syaitan akan masuk mewaswasi hatinya. Nah, itulah kadang bisikan-bisikan buruk itu masuk ke dalam hati kita. Wa idza dzakarallah khanasa. Namun apabila hati kita segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan menyingkir ketakutan. Baik. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak bisa lagi dipungkiri ya bahwa terkadang hati kita mendapatkan bisikan-bisikan yang tidak baik. Bisikan-bisikan yang buruk. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, menjelaskan tentang permasalahan ini. Yakni bahwa bisikan-bisikan jelek hati itu dimaafkan. Tapi dengan catatan, selama belum terucap dan belum direalisasikan. Sekedar bisikan hati yang buruk, maka ini masih dimaafkan. Tapi kalau sudah terucap dengan lisan, kalau sudah teraplikasikan dengan anggota badan kita, nah ini sudah lain urusan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim,
dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha tazawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusaha ma lam taqul au ta'mal. Sesungguhnya Allah mengampuni apa yang terdetik di dalam hati umatku. Allah mengampuni apa yang terdetik di dalam hati umatku selama dia tidak mengucapkan atau tidak mengerjakannya. Ya, selama belum dikerjakan, belum diucapkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkadang setan itu mewaswasi kita dengan bisikan suudzon, misalkan ya. Ada prasangka yang tidak baik pada diri kita terkait dengan pribadi seseorang atau terkait dengan satu kelompok tertentu, begitu ya, satu komunitas tertentu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin yang salih, dia akan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak membiarkan ya bisikan suudzon hatinya itu terus-menerus ada di dalam dadanya. Dia akan segera beristighfar kepada Allah, meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, melindungi hatinya dari bisikan-bisikan buruk tadi. Begitu ya. Kemudian dia segera menahan lisannya. Ya, jangan sampai bisikan itu ketika dibiarkan kemudian menyelinap di dalam hati, akhirnya ketika dibiarkan lagi akan berefek kepada ucapan lisan. Nah, kalau sudah terucap oleh lisan ini tentu lebih parah. Terucap oleh lisan, oh si fulan itu begini, si fulan itu begitu, padahal ya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu orang-orang yang di sana tuh begini, begitu. Ini sudah terucapkan oleh lisan, maka urusannya menjadi parah. Ditambah lagi kalau kemudian teraplikasikan oleh anggota badan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya kita betul-betul diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menjaga, melindungi ya hati kita dari waswasah syaitan, dari bisikan-bisikan buruknya syaitan. Taib, kita diajari ya untuk selalu baca doa, mengiringi setiap aktivitas kehidupan sehari-hari kita dengan zikir dan doa. Kita diajari zikir pagi, kita diajari zikir petang hari, yaitu semua dalam rangka untuk membentengi hati kita jangan sampai kecolongan ya oleh syaitan laknatullah alaihim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, hablul warid. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan kalimat ini masih di ayat yang ke-16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini maksudnya siapa? Kalau dilihat dari penjelasan para mufassir, di antaranya adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud di sini adalah para malaikatnya. Malaikat itu lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat lehernya sendiri. Itulah para malaikat yang disebut hafadhatul amal. Jadi malaikat pencatat amal manusia. Mereka itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Artinya, tidak ada satupun yang dilakukan, diucapkan oleh seorang hamba, melainkan para malaikat ini selalu mencatatnya.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penjelasan berikutnya tentang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau kita lihat dari segi teksnya, wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya kami lebih dekat kepada hambanya daripada sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Baik, kalau dilihat dari sisi teksnya, ayat ini tentu menunjukkan tentang ilmunya Allah. Jadi nahnu di situ kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bukan kedekatan zatiyah, tapi kedekatan secara ilmiah. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai para hambanya. Pengetahuan Allah, wawasannya Allah, pengawasannya Allah itu selalu menyertai manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya di sini Allah menggunakan kata ganti nahnu, ya, tidak dengan ana. Wa ana aqrab ilaihi, dan saya lebih dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah tidak menggunakan kalimat ana, tapi Allah menggunakan kalimat nahnu, ya, sebagai pertanda bahwasannya yang dekat itu adalah ilmu dan juga pengawasannya Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Maka di sini seharusnya setiap hamba Allah memiliki rasa takut dan memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah bahwa yang dimaksud dengan kalimat tersebut di ayat ke-16 ini, taruhlah itu malaikat, maka sesungguhnya malaikat ini pasti amanah di dalam mengemban tugas. Gak akan ada yang tersisa sedikit pun dari urusan yang kita lakukan di alam dunia semasa hidup kita, melainkan mereka pasti sudah mencatatnya. Maka bagaimana lagi kalau yang dimaksud di dalam ayat tersebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan pengawasannya. Harusnya kita malu, harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita memunculkan atau melahirkan sifat ihsan kita, muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, atau musyahadatullah, seolah-olah kita melihat Allah Azza wa Jalla. Inilah ihsan, inilah maqam yang tertinggi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari penjelasan bahwa yang dimaksud yang dekat di sini itu adalah ilmunya Allah, bukan zatnya Allah, tentu penjelasan ini akan menghilangkan dugaan orang, prasangka orang tentang hululiyah. Apa itu hululiyah? Allah menitis atau bersatu dengan makhluknya. Begitu. Jadi akan terhilangkan, ya, anggapan seperti ini ketika kita memahami bahwa yang dekat di situ adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi anggapan tadi akan hilang bahwa Allah itu melakukan hululiyah. Orang Jawa bilang manunggaling kaulo Gusti. Jadi Gusti Allah itu katanya bisa menitis kepada makhluknya, bisa bersatu dengan makhluknya. Nasallallahu wal afiyah wassalam. Jadi sekali lagi ibu-ibu rahmati Allah, ayat ini tentu memberikan faidah untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, kemudian menumbuhkan muraqabatullah, ya, satu keadaan atau kondisi di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani
'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan dua ayat yang mulia ini. Di sini Allah berfirman, idh yatalaqqal mutalaqiyan, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Dan ayat ini sesungguhnya menguatkan tafsiran ayat sebelumnya, bahwa yang dimaksud dekat di situ adalah para malaikat. Sangat dekat kepada hambanya, ya, melebihi dekatnya urat leher dia. Maka idh yatalaqal mutalaqiyan, yakni ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Anil yamini wa anis shimali qa'id, yakni kedua malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Yang satu duduk ya di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Artinya apa di sini? Dua malaikat tadi senantiasa menunggu apa yang dikerjakan dilakukan manusia, juga sambil terus mengawasinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkannya melainkan di situ, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ada malaikat yang selalu mengawasi. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi tidak ada ucapan yang diucapkan oleh anak cucu Adam, manusia, melainkan selalu ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maksudnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang diucapkan manusia dari kata-kata, dari kalimat, ya, maka itu akan selalu tercatat di catatan malaikat yang bertugas tadi. Malaikat tadi tidak akan meninggalkan satu kalimat pun atau satu gerakan pun yang dilakukan oleh manusia. Ini lagi-lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, seharusnya ayat-ayat seperti ini terus ya memotivasi kita untuk memiliki rasa malu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takutnya para ulama. Rasa takut yang didasari oleh ilmu. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini bisa kita lihat di surat Al-Infitar ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan kalian itu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ada malaikat-malaikat yang memang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, yang jelek-jelek ataupun yang baik-baik. Ya, kiraman katibin. Mereka makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditugasi untuk mencatat perbuatan dan ucapan manusia. Taib. Namun di sini ada perbincangan di kalangan para ulama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang kalau malaikat itu selalu mencatat, terus apa yang dicatat? Apa yang dicatat oleh malaikat itu? Ada dua versi pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri, kemudian juga Qatadah rahimahumallahu ta'ala,
Kedua-duanya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat tersebut untuk mencatat setiap kata, setiap kalimat, setiap apapun yang diucapkan oleh manusia. Jadi semuanya. Bahkan dijelaskan oleh sebagian ulama sampai-sampai rintihan kita ya di saat kita sedang sakit itu dicatat. Kalau orang merintih sedang sakit itu dicatat apa, Ibu? Dicatat baik atau dicatat buruk? Buruk, Ustaz. Iya. Dicatat buruk. Merintih. Ketika ada seorang ulama diingatkan tentang masalah ini, maka akhirnya dia berhenti dari merintih di saat sakit. Memang sakit ya. Orang kalau sakit ya sakit terasa. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau orang iman kepada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, dia akan selalu berusaha menjaga lisannya jangan sampai merintih. Dia akan ganti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Kalimat-kalimat zikir. Itu yang dia ucapkan daripada rintihan. Ya, rintihan tidak mengurangi rasa sakit. Begitu ya. Rintihan tidak bermanfaat ya, bahkan justru akan dicatat sebagai sesuatu yang buruk. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dicatat oleh malaikat itu hanyalah perkataan yang mengandung pahala atau mengandung siksaan saja. Ini yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi yang dicatat itu yang mengandung pahala sama yang mengandung dosa saja baru dicatat. Tidak setiap kata yang terucap. Begitu. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa secara zahir ayat ini menunjukkan kepada pendapat pertama, bahwa apapun yang diucapkan oleh lisan seorang hamba itu semua nanti akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib, sampai di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah taala. Barakallahu fiikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.